selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng aku Ardiansa, dan sekarang kita lagi ada di seksi Serangkai Opini. Nah, di Serangkai Satu Channel kali ini aku yang akan bawain salah satu bahasan yang lagi viral nih, yang kemarin dibawain Om Imam tentang ya fenomena TikTok lah seperti biasanya. Tapi kali ini aku mau bahas sesuatu yang lebih serius, yaitu ada sebuah berita yang sangat bikin aku tercengang sebenarnya gitu, yaitu ada sekolah di NTT, ya kita sebutnya di salah satu di wilayah di Indonesia gitu, dari pemerintahnya itu mengharuskan masuk sekolah itu jam 5 pagi gitu, walaupun kalau nggak salah ada lagi info pegawai itu jam 5.30 sekarang gitu. Nah, kita akan ngobrolin ini karena menurutku ini suatu yang perlu kita bicarakan. Mungkin aku pengen menyampaikan suatu pendapat, dan ini adalah salah satu momen ataupun apa ya istilahnya wadah gitu, aku bisa bicara gitu di konten di channel di Serangkai Satu ini gitu. Nah, tapi kali ini aku nggak akan ngebahas dari sisi kesehatan atau yang lain-lainnya, karena kalau itu kan sebenarnya apa ya, aku pertama memang nggak punya risetnya tersendiri gitu. Aku juga bukan ahli di bidang kesehatan terkait jam tidur, karena kan salah satu yang menjadi alasannya itu yang digunakan pagi itu kan katanya jam tidur anak remaja SMP kayak gitu 6 jam cukup gitu, walaupun kita sering banget dikasih informasi kalau untuk umur-umur segitu jam tidur ya 8 jam sehari gitu. Tapi dari pihak pemerintahnya ya itu ya dia bilangnya 6 jam cukup gitu. Jadi kayak kalian harus jam 5 berangkat sekolah. Jadi ini kita breakdown terlebih dahulu ya dari apa yang aku baca di berita media massa itu. Yang pertama, jadi anggapan dia itu bangun tidur tuh jam 4, kemudian siap-siap segala macam itu setengah jam cukup. Kemudian perjalanan dari rumah ke sekolah itu paling lama katanya sekitar setengah jam. Jadi katanya bangun jam 4, siap-siap setengah jam, terus setengah jam lagi perjalanan, jam 5 nyampe sekolah. Dan harapannya apa ya yang dia tuju itu karena katanya ingin meningkatkan etos kerja dan juga istilahnya apa ya kedisiplinan gitu. Jadi katanya sih pengen meningkatkan etos kerja dan kedisiplinan. Tapi yang menjadi agak bikin tergirik lagi nih, yaitu bahwasanya ada berita lagi kalau pada saat ditanya wartawan apa dasar membuat aturan seperti itu, jawabannya sangat bikin menolong gitu. Jawabnya pikir aja sendiri gitu. Itu suatu yang kita kan pengen tahu gitu alasan dia bikin aturan berangkat sekolah jam 5 itu gitu pun gitu. Buat kalian gimana? Sangat kalau kalian mikirin sendiri, kalian misalnya kalian masih sekolah nih SD SMP, kalau kan udah lulus kebetulan SD SMP SMA, tiba-tiba suruh berangkat jam 5 pagi itu gimana? Biasanya kan kalau berangkat kayak pagi jam 5 pagi itu biasanya hanya untuk acara-acara eventual ya, kayak misalnya mau ada kegiatan apa, mau lomba apa, atau misalnya ada acara perkemahan, acara MOS tuh, masa orientasi siswa tuh dulu. Kami nggak jam 5 juga sih, biasanya jam 6 pagi lah gitu untuk baris-baris, atau paling jam 7. Tapi kan kita biasanya karena siswa baru kan pengennya jam nggak telat gitu, karena yang mahasiswa baru gitu. Tapi kan nggak yang kemudian tiap hari kita disuruh berangkat pagi. Dan kalau yang pernah aku alami ya, jadi gini, aku pernah mengalami, tapi ini sebenarnya bukan di sekolah juga sih istilahnya. Ada satu momen di mana aku harus berangkat pagi, itu biasanya nanti kisaran jam 7 jam 8 itu udah ngantuk. Nggak, mungkin karena habit kebiasaan, pola tidur, pola perilaku kita kesehariannya, kemudian tiba-tiba jebret kita harus berangkat pagi. Itu entah kenapa mulai jam 7 jam 8 itu udah ngantuk gitu, rasanya udah ngantuk, udah lemes segala macam. Mungkin karena kalau kita berangkat pagi kan otomatis kita sarapannya itu kan sebelum jam 5 itu kan, sebelum jam 5 itu, dan waktu antar sarapan sampai dengan ke makan siang itu sangat jauh gitu. Ya sekali lagi ini cuma pendapatku ya, dalam artinya seperti itu. Tapi kalau kita yang berangkat jam 7 gitu kan kita sarapan jam 7 kurang, jadi ya 8, 9, 10 sampai jam 12 itu masih ada energi, masih ada tenaga istilahnya, bikin kita lebih fokus, sehingga jam 12 makan siang itu waktunya rentangnya lebih dapat gitu daripada jam 5 pagi sama jam 12 itu
lapar pasti itu jam 8an jam 9 itu udah pasti udah lapar. Dan yang pernah aku rasain sih aku lebih ngerasa ngantuk ya gitu. Jadi ini akhirnya ini satu kebijakan yang menurut aku sangat mind blowing gitu. Tanpa ada riset, harusnya kalau dia berani memberikan sesuatu yang sekontroversial ini, sudah pasti ini kontroversial dong, harusnya dia berani dong menunjukkan alasan dia yang kuat, riset dia yang kuat, tidak hanya sekedar berangkat pagi biar etos kerjanya naik, biar semangat, biar disiplin kayak gitu. Disiplin itu kan sebenarnya jam 7 bisa on time itu sudah disiplin itu. Nah, tapi kita coba breakdown kalau dari pendapat aku ya, kenapa aku tidak setuju dengan pemberlakuan jam berangkat pagi ini. Karena satu ya, sistem pendidikan di Indonesia itu masih tidak tepat sasaran. Satu ya, sistem pendidikan itu masih tidak tepat sasaran. Jadi kalau di orang luar negeri orang luar negeri aja makin sering memotong jam belajar gitu, dalam artian jam belajar kesehariannya. Bahkan sistem pendidikan terbaik di dunia aja kan jam belajarnya nggak sepadat Indonesia ini kan. Tapi maksudnya Indonesia malah mau lebih dipadat-padatin lagi, udah ngelihat karakter orangnya seperti ini lagi gitu. Jadi pertama ya tapi kalau ini sebenarnya kesalahannya secara nasional ya, sistem pendidikan Indonesia itu belum tepat sasaran gitu. Jadi untuk pemberlakuan jam sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar gitu terkait etos kerja, disiplin ataupun nanti output yang dikeluarkan itu. Tapi itu masalah lain. Nah, tapi kalau kita bicara jam 5 pagi, sekarang kita bayangkan ya, kalau kita harus berangkat jam 5 pagi, otomatis kita kan tadi bener sih kata si orang yang mengajukan ini, aku nggak mau sebut ya. Kita bangun jam 4, siap-siap berangkat sampai sekolah jam 5. Tapi sekarang kita pikirkan, anak sekolah bangun jam 4 mau sekolah, apa yang harus dia lakukan? Sarapan, mandi, siap-siap. Nah, siap-siap ini emang yang nyiapin siapa? Kalau bukan orang tuanya gitu. Otomatis orang tuanya harus bangun lebih pagi kan untuk nyiapin. Kalau biasanya itu kan kita berangkat jam 7, orang tua ya jam 6 itu baru masak atau siap-siap segala macam gitu. Nah, sekarang anaknya jam 4 bangun udah harus sarapan segala macam, sarapan, mandi dan lain-lain. Berarti orang tuanya bangun jam berapa? Jam 3 pagi. 3 pagi. Ini udah kayak Ramadan ya, kayak sahur gitu, kayak orang tuanya dipaksa seperti itu gitu. Tapi sekarang gini lagi. Satu ya, orang tua minimal kita bicara ibu dah, ibu yang memang punya kebiasaan untuk masak ya, istilahnya pekerjaan di rumah kan utamanya seperti itu. Ibu nih masak jam 3 pagi segala macam, nanti nyiapin buat anaknya berangkat sekolah. Sekarang ini apa ya istilahnya berangkat ini, nanti orang tuanya misalnya suaminya atau ibunya juga kerja nih, ibunya juga kerja, mereka berangkat kerjanya jam berapa? Biasanya kan jam kantor jam 8 ya, jadi jam 3 dia harus bangun, siap-siap segala macam. Iya, kalau dia sebenarnya kan pagi-pagi tidur lagi nggak bagus ya setelah bangun tidur lagi, karena kan jam kerjanya juga masih jam 8 gitu. Kalau semuanya tiba-tiba berubah jadi jam 5 sih nggak masalah secara waktunya, secara habitnya mungkin nggak akan masalah. Jadi kayak ibunya berangkat jam 5 juga, anaknya berangkat jam 5, ayahnya juga katakanlah berangkat jam 5, itu nggak ada masalah karena semuanya kan berbarengan. Jadi mau masak, nyiapin segala macam, bangunnya ya bareng gitu. Tapi kalau ini berangkat sekolah jam 5, pekerjaan orang tuanya itu jam 8, otomatis kan secara waktu dan ini kan jadi nggak sinkron itu. Jadi kayak bayangin kamu seorang ibu yang harus bangun jam 3, nyiapin masakan dan lain-lain buat anaknya, terus nanti suaminya itu baru berangkat jam 8. Masa suaminya harus dipaksa makan pagi-pagi banget gitu juga kan nggak enak ya. Aku ngerasain makan di jam segitu kan nggak enak gitu kalau bukan bulan puasa ya, ada kewajiban itu gitu. Jadi kayak misalkan dia milih tidur lagi. Biasanya kalau tidur udah pagi lagi kebablasan nih, sering banget kebablasan jam 6 harus bangun lagi, harus ngangetin lagi, itu merepotkan sekali gitu, merepotkan kedua orang tuanya gitu. Itu sih aku sebenarnya yang paling aku nggak setuju dengan pemberlakuan seperti ini, itu karena nggak sinkron dengan pekerjaan dan juga habit dari orang tuanya juga. Karena ini nggak bicara cuman anaknya doang yang sekolah, tapi kedua orang tuanya kan juga terlibat ya untuk nyiapin dan lain-lainnya. Pun ini kan akhirnya kan menjadi keluhan, gimana kalau orang tuanya itu guru. Misalkan orang tuanya guru, dia harus berangkat pagi juga gitu, nyiapin makanan bla 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 di jam 4, kemudian dia harus berangkat juga jam 4 sampai jam 5 udah harus di sekolah. Bahkan kan guru harus biasanya lebih awal lagi kan, mungkin ada kelas awal kan berarti jam 5, karena jam 5 tetap udah di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau yang guru itu yang ibunya, terus ayahnya itu bekerja kantoran jam 8,
istrinya udah berangkat jam 5, terus ini nanti suaminya bangun-bangun gak ada istrinya, udah disiapin makanan gitu doang gitu. Jadi maksudku keharmonisan secara waktunya gitu, apa ya, rasa family-nya itu jadi sangat berkurang, jadi tidak ada gitu, karena istrinya harus berangkat pagi, suaminya harus berangkat siang. Kalaupun dibalik juga sama aja gitu, karena suaminya yang guru gitu ya, itu memaksa istrinya juga buat istilah menyiapkan semuanya sangat pagi-pagi buta gitu. Jadi menurutku ini adalah salah satu kebijakan yang ngawur banget. Menurut aku yang ngawur banget, nggak dipertimbangkan secara matang gitu. Ini hanya mentingin apa ya, pemikiran pribadi sih kalau menurut, kayak cuman pengen biar anak disiplin, kita kasih jam 5 pagi gitu, biar nggak apa ya, biar pada bangun pagi gitu, biar pada nggak bangun siang kayak gitu. Tapi nggak mikirin gimana belakang-belakangnya prosesnya seperti apa, orang lain yang terlibat seperti apa. Dan buktinya kan banyak banget yang protes ya. Yang protes pun nggak cuma dari sisi siswanya, tapi daripada gurunya pun juga banyak yang protes ya. Mungkin karena tadi ya istilahnya harus misalnya suami istri tadi, yang istrinya guru yang satunya pegawai kantoran, kan nggak sinkron secara waktu dan lain-lain. Jadi ini sangat-sangat menurut aku ya tidak diriset dengan baik sih untuk keputusan ini. Jadi aku secara personal di langit satu ini aku sangat menolak sih kebijakan seperti itu, dan aku harap ini nggak kemudian ditiru oleh gubernur-gubernur lain ataupun bupati atau wali kota atau apapun lah yang punya kebijakan untuk ngerubah-ngerubah seperti ini gitu. Jadi dan aku sangat bersyukur sih istilahnya di kolom komentar, di respon masyarakat secara general, netizen itu hampir rata-rata ya katakanlah 90%-nya menentang ini gitu. Jadi maksudku ini bukan sesuatu sisi yang ada pro dan kontranya gitu, tapi lebih mayoritasnya pada kontra terhadap kebijakan ini. Dan semoga siswa-siswa dari semua yang di sana gitu yang mengalami kebijakan ini, semoga kebijakan ini segera bisa direvisi, diperbaiki, dan bisa dianalisa lebih lanjut. Dan harapan aku sih kembalikan aja ke jam normalnya, selagi sistem pendidikan di Indonesia itu nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa lebih memperbaiki lagi dari sisi sistem belajar mengajarnya kayak gitu, dan diseragamkan lagi gitu. Karena kan sudah nggak ada ujian nasional, tapi penyeragaman juga sekarang menjadi berbeda lagi gitu. Sistem-sistem pembelajaran yang tepat sasaran juga aku harap sih mulai difikirkan, mulai dimatangkan lagi oleh Kemendikbud ya. Karena kalau di luar negeri kan kayak istilahnya penjurusan tuh benar-benar sudah tahu gitu, oh anak ini bakatnya di mana, minatnya di mana ya, dia arahkan ke mata pelajaran yang sesuai dengan itu gitu. Jadi nggak semuanya belajar matematika, nggak semuanya belajar fisika, nggak semuanya belajar biologi ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi lebih ke tepat sasaran di SMA-nya kayaknya gitu. SD SMA menurutku untuk apa ya, materi-materi reguler gitu masih perlu gitu, karena kita walaupun karena ada orang bilang ngapain sih kita belajar matematika, kan masih ada kalkulator segala macam. Kalau kalian nggak belajar matematika, kalian megang kalkulator pun nggak tahu cara ngitungnya seperti apa, perkalian, pembagian dan lain-lainnya gitu. Kalian hanya mengaplikasikannya sesuai dengan pengalaman kalian. Jadi menurutku secara pembelajaran itu sebenarnya masih cocok secara materi dasarnya, tapi kalau kita udah bicara pada lingkup global penjurusan, menurutku sistem pendidikan di Indonesia masih perlu banyak yang harus diperbaiki sih itu. Oke, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan terkait yang lagi viral di minggu ini, terkait ya lagi-lagi sebuah kebijakan yang sangat memberatkan bagi warga, bagi masyarakat tanpa dipikirkan dengan matang-matang. Dan semoga dari pemerintahnya yang mengajukan ini gitu, maksudnya kamu berani Bapak ya, beliau lah, kamu nggak sopan, beliau berani mengajukan hal seperti ini, harusnya beliau itu ya mau gitu memberikan alasan, penjelasan kepada masyarakatnya, bukan kemudian hanya melempar batu sembunyi dua tangan gitu. Jadi itu. Dan nanti kan kita ada segmen ini, aku mungkin spoiler dikit ya, sebenarnya aku ini agak kesel sama Om Deddy Corbuzier gitu, karena dia kan sudah bikin segmen terkait apa sih kemana, ormas ya, ormas. Nah sebenarnya aku tuh pengen banget bikin konten berkaitan debat pro kontra kayak gitu, tapi ya bukan pinggir jurang ya, tapi itu sebenarnya udah kepikiran dari lama tapi belum terrealisasi gitu, dan ormas sudah mendahului. Tapi nggak apa-apa, nanti kita
cari segmen yang berbeda dengan ormas. Ormas kan pinggir jurang. Nah, kalau di Serangkai 1 ini kita tidak terlalu bermain secara politik ke situnya gitu. Kita cari aman terlebih dahulu. Nanti bahasan-bahasannya lebih ke sesuatu yang menarik gitu. Oke, aku Andriansah. Sampai ketemu di video berikutnya di Serangkai 1. Bye bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.